akhirnya bisa disahkan undang-undang ini. Lebih dari 22 tahun berjuang penuh dengan intimidasi, akhirnya bisa goal. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat membantu saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai PRT. Di satu perjuangan sudah bisa kita golkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Biar sampai meriang-meriang tuh rapat, nggak sia-sia juga. Mudah-mudahan implementasinya sesuai dengan harapan. Satu lagi, kita masuk ke agenda penting, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ayo, don't miss it. Komisi 13 telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang PSDK. RUU PSDK terdiri dari 12 bab dan 78 pasal. Untuk itu kami mohon izin untuk membacakan hanya beberapa pasal yang penting. Yang pertama, perluasan perlindungan bagi subjek dalam proses peradilan pidana. Tidak hanya perlindungan bagi saksi dan atau korban, melainkan juga untuk saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli yang selama ini juga mendapat ancaman. Kedua, kedudukan LPSK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu, LPSK diperkuat dengan pembentukan perwakilan LPSK di daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Tiga, kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab pada korban atau keluarganya. Setiap korban pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, dan korban tindak pidana terorisme serta korban tindak pidana kekerasan seksual berhak atas kompensasi. Yang keempat, dana abadi korban adalah dana yang disediakan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban. Yang berikut adalah satuan tugas khusus dapat dibentuk oleh LPSK untuk menjalankan kewenangan pelindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan atau ahli. Terima kasih. Alhamdulillah, tepuk tangan Indonesia. Satu perjuangan sudah bisa kita golkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan ada dana abadi, dana kompensasi termasuk untuk korban kekerasan seksual, korban tindak pidana terorisme, korban lainnya yang sama ini tidak terlindungi. Alhamdulillah juga dalam situasi khusus ada mekanisme khusus termasuk untuk para pembela HAM. Jadi ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih untuk pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI. Terima kasih untuk pimpinan DPR RI. Terima kasih untuk seluruh staf Komisi 13, perwakilan dari pemerintah, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, LPSK, dan semua kementerian lain, lembaga lain yang terlibat, dan semua teman-teman aktivis jaringan yang telah mensupport undang-undang ini akhirnya disahkan sekali lagi di hari bersejarah 21 April 2026. Terima kasih Indonesia. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Yang sia-sia tuh kalau berhenti berjuang. Bener nggak Besti? Apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada yang terhormat Menteri Hukum RI untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Presiden Republik Indonesia menyatakan setuju terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk disahkan menjadi undang-undang. Yeay! Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Biar sampai meriang-meriang tuh rapat, nggak sia-sia juga. Mudah-mudahan implementasinya sesuai dengan harapan. Satu lagi, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Lebih dari 2 dasawarsa. Gila nggak? Undang-undang ini lebih dari usia aku di DPR. Dari jauh sebelum aku di DPR, akhirnya bisa gol juga. Allah kasih jalan, terutama bestiku Mbak Rita dari Jala PRT. Terima kasih untuk terus mendedikasikan diri dalam perjuangan undang-undang ini. Dan kemana-mana kita balik setelah ini. Terima kasih ya ampun.
akhirnya bisa disahkan undang-undang ini. Lebih dari 22 tahun berjuang penuh dengan intimidasi, akhirnya bisa keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat membantu saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai PRT di dalam dan juga di luar negeri. Kita mulai dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, pengambilan keputusan tingkat 2. Besti aku Bob Hasan. Badan Legislasi ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU PPRT bersama wakil pemerintah. Dalam melakukan penyusunan RUU tersebut, Badan Legislasi telah melakukan serangkaian diskusi dan meminta berbagai masukan dan pendapat dari para pakar, LSM, aktivis buruh, perusahaan penempatan PRT, mahasiswa, akademisi kampus, dan instansi pemerintah terkait dalam agenda RDP, RDPU, dan kunjungan ke universitas antara lain Dr. Rike Diapitaloka, Kampus Perempuan Politik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Powani, Perkumpulan Lintas Feminis. Adapun substansi yang mengemuka dalam RUU PPRT yang telah disepakati antara lain: 1. Pengaturan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga berasaskan kekeluargaan, perlindungan penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Yang kedua, perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan kerumah tanggaan yang berdasarkan adat, kekerabatan kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT, sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Keempat, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring ataupun secara daring. Kelima, salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS. 6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT atau P3RT. 7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT termasuk pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga hubungan sosio-kultural antara pemberi kerja dengan PRT. 8. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan. 9. P3RT dilarang memotong upah, memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apapun dari calon PRT dan PRT. 10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT RW. 11. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum undang-undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT atau pekerja rumah tangga. 12. Peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan 1 tahun sejak undang-undang PPRT berlaku. Terima kasih, ya ampun, akhirnya bisa disahkan undang-undang ini. Lebih dari 22 tahun berjuang penuh dengan intimidasi, akhirnya bisa keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat membantu saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai PRT di dalam dan juga di luar negeri. Terima kasih Indonesia. Perkenankan kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga untuk disahkan menjadi undang-undang. Sekali lagi kepada seluruh anggota, seluruh anggota, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Indonesia dimanapun berada, besti-besti kesayangan si akunya, terima kasih. Sekali lagi, selamat Hari Kartini. Jangan lupa untuk tidak boleh kehilangan semangat. Hari ini adalah satu pencapaian kita bersama yang luar biasa. Lahirnya 2 undang-undang yang insya Allah menjadi salah satu tonggak cikal bakal perlindungan yang lebih progresif, lebih optimal bagi rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih sudah menemani perjuangan kami selama ini untuk 2 undang-undang ini. Dan hari ini sekali lagi 21 April 2026 menjadi hari bersejarah, bukan hanya bagi anggota DPR RI, bukan hanya bagi mereka yang mendukung kedua undang-undang ini,
tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya dua undang-undang ini menjadi bukti bagaimana perlindungan sebagai kewajiban negara akan terus kita perjuangkan, kita kejar, implementasikan undang-undangnya dengan optimal. Jangan berkecil hati, terus berjuang, terus bersuara. Selamat Hari Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan Indonesia. Doain aku sehat ya. Nah, doain aku sehat. Doain aku sehat. Iya, Bu. Nah.